Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan, dan kita mulai dari Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21. Nanti kita akan lihat juga ayat-ayat sebelumnya, saudaraku. Bunyinya demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara, ayat 21 ini merupakan satu ayat yang sebetulnya sudah sangat jelas, very clear gitu ya, yaitu bahwa Tuhan ingin menyatakan bahwa meskipun dia adalah Tuhan, orang memanggil dia Tuhan, kurios, tetapi apakah itu jaminan kalau dari bibir mulutnya berkata Tuhan, Tuhan, itu otomatis masuk ke dalam kerajaan sorga? Tuhan bilang tidak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, ayat ini dipelintir, saudaraku, oleh seorang polemikus dari mereka yang keluar dari iman Kristen, dan kemudian mereka mengatakan ini adalah bukti bahwa orang kalau panggil Yesus Tuhan, dia tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, saudara, kita yang membaca ayat ini sebetulnya mudah sekali memahaminya. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Jadi syarat untuk masuk kerajaan sorga itu bukan asal manggil Tuhan. Ngerti ya? Tetapi apakah itu ayat ini membuktikan bahwa Yesus tidak mau dipanggil sebagai Tuhan? Tidak demikian, saudaraku. Di dalam ayat yang lain, Tuhan Yesus berkata, engkau memanggil aku guru dan Tuhan, dan memang demikian, benar. Ketika Thomas melihat Yesus yang sudah dibangkitkan, Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuhan juga tidak melarang Thomas dengan kata-kata, Thomas, aku bukan Tuhan, aku bukan Allah. Enggak demikian, saudaraku. Jadi itu pelintiran dari mereka yang menurut saya melintirnya juga enggak cerdas sama sekali, enggak logis sama sekali. Nah, jadi ayat ini sebetulnya berbicara bahwa tidak semua orang yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan otomatis masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Nah, melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Nah, sekarang kita harus melihat perikop, saudaraku ya. Kalau kita comot satu ayat, kemudian kita kutak-kutik, kita coba bahas dari satu ayat itu, kadang-kadang bisa salah, saudara. Tapi kalau kita lihat perikop ini, konteksnya berbicara tentang apa? Nah, kita lihat ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi palsu. Tapi kenapa disebut nabi? Pasti ada sesuatu yang menarik perhatian orang. Betul kan? Entah dia ngomongnya pintar, tapi juga kadang-kadang dia punya satu kuasa gaib, ya saudaraku, kuasa untuk melakukan tanda kutip mujizat. Tanda kutip dia sepertinya dia punya kuasa supernatural. Tapi dikatakan nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kemudian Tuhan berkata, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi konteksnya ini Tuhan berbicara tentang nabi palsu, dan nabi palsu kalau di dalam Kristen, ia pasti nyebut Yesus Tuhan. Nggak mungkin seorang nabi palsu di dalam kekristenan
mengatakan Yesus bukan Tuhan ya tidak laku, saudaraku. Ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan ayat 21 tadi. Nabi palsu yang menyesatkan, meskipun dia berkata Tuhan, Tuhan kepada Yesus, dia tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Siapa yang bisa masuk dalam kerajaan sorga? Yaitu mereka, ya dikatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Nah, saudaraku, melakukan kehendak Bapa di sorga itu kalau kita lihat di dalam ayat Yohanes pasal yang ke-6, ini adalah sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh banyak orang kepada Tuhan Yesus. Kita baca, saudaraku, ya. Ayat 28, Yohanes 6 ayat 28, ini dialog antara Yesus dengan orang banyak, ya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Bapa, dikehendaki Allah. Jadi, saudaraku, orang-orang bertanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Bukankah ini, kalau kita hubungkan dengan ayat tadi, dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, ini orang-orang bertanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan atau melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah, melakukan kehendak Allah? Apa? Jawabannya ayat 29. Ayo, saudara baca bareng dengan saya, ya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dia di sini mengacu kepada Yesus, Putra Allah, Sang Firman yang diutus oleh Allah menjadi manusia. Jadi kita ini harus, kehendak Allah itu ada di mana? Ada di dalam Yesus, perkataan Yesus. Jadi kalau Yesus ngomong apa kita percaya bukan hanya di mulut, saudaraku, percaya benar-benar, percaya dan kita mengaminkan dan kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, itulah yang dikehendaki Bapa, yang dikehendaki Allah. Paham ya, saudaraku, ya? Jadi bukan juga, kalau tadi kita lihat, saudaraku, ya, orang-orang yang pada hari terakhir bernubuat demi nama Tuhan, demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan juga, bukan itunya. Tetapi apakah dia benar-benar percaya dalam artian dia percaya dan mengikuti apa yang Tuhan Yesus kehendaki, Tuhan Yesus ajarkan, mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan dia sebagai Tuhan, sebagai Gembala, sebagai Guru yang akan menuntun setiap aspek hidup kita. Itulah yang membawa kita pada pengenalan kita pribadi kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab dikatakan di ayat 23, kembali ke Matius 7, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi yang penting itu pengenalan. Pengenalan dengan pribadi Yesus Kristus Tuhan. Percaya kepada Dia itu artinya kita mendengar perkataannya, mentaati akan perintah-perintahnya, dan mengasihi Dia dan mengenal Dia. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang kukehendaki adalah mengenal Dia. Jadi mengenal Dia, saudaraku, jangan sampai kelihatannya ya bisa lakukan ini, lakukan itu, tapi sebetulnya bukan kuasa Tuhan yang bekerja, kuasa yang lain. Dan ternyata Tuhan berkata, aku sama sekali tidak pernah mengenal engkau. Serem, saudaraku, ya. Jadi ayat tadi, ya, itu ada dua hal. Yang satu pelintiran dari para polemikus yang berkata bahwa kalau panggil Yesus Tuhan nanti nggak masuk kerajaan surga. Bukan demikian. Artinya bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Itu betul. Jadi
Yesus adalah Tuhan, tetapi Yesus Tuhan itu maksudnya bagaimana? Bukan Tuhan di mulut saja, tapi Tuhan dalam hati dan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.